Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Situasi seperti ini ya. Mungkin yang kerja sudah work for home ya. Supaya yang lagi belajar gitu maksudnya belajar di rumah ya. Ketimbang kita harus melihat atau mendengar berita-berita yang membuat kita sedikit ketakutan, mending kita cari informasi yang mudah-mudahan sih ini bisa bermanfaat ya. Oke, langsung aja. Video kali ini saya akan mengasih 4 alat yang menunjang untuk recording. Ya, kalau misalnya teman-teman mau membuka home studio recording gitu ya, minimal kalian harus memiliki 4 alat ini gitu. Tapi sebelumnya saya ingin cerita dikit. Minum kopi. Aduh, ketubruk. Nah, hangat pakai jahe, kopi hitam plus gula aren. Saya ini sekitar 2005 sampai 2007 tuh masih dalam posisi pemain band, player. Di situ ya pernah recording juga, rekaman di orang lain gitu maksudnya. Seperti kayak di studio. Kalau misalnya di Bandung sih mungkin kalian tahu Extend Studio ya. Terus Funhouse Studio, pernah rekaman di sana dan lihat si operatornya itu. Pada waktu itu sih saya belum tahu bahwa itu itu sound engineering ya keren aja gitu, duduk di depan komputer, dia bisa mengatur semua pemain dan mixing dan segala macamnya gitu. Pertama ketertarikan saya untuk belajar recording ya, dan tentunya secara otodidak sih. Dan pada waktu zaman dulu ya emang agak sulit kalau untuk sekolah. Mungkin kalau sekarang ada ya sekolahnya gitu, baik yang formal maupun seperti kalau di Indonesia sih ada nama itu Artsonika ya, dari Agus. Mungkin di Jakarta, atau kalau cabangnya di Bandung ada apa enggak. Saya belajar sampai ke 2011-an lah, mulai membuka home studio recording. Itu juga untuk teman-teman pemain band yang saya kenal gitu, tuh musisi yang lain yang saya bantu lah untuk merekam lagu mereka. Tentunya dulu peralatannya cukup sederhana juga. Saya hanya memiliki komputer, terus ada gitar. Terus kalau jadi hanya ngejual jasa aja gitu. Teman-teman musisi lain dengan peralatan mereka bawa ke rumah saya, terus saya operasikan segala macam, jadilah direkam gitu ya karya mereka. Lama sampai di detik terakhir sih 2015 sampai 2016 saya harus pindah rumah dan tidak bisa ngejalanin lagi rekaman di tempat asalnya gitu. Tapi karena mungkin dulu banyak kenalan gitu, dan sebetulnya sih mungkin nyaman lah mungkin ya mereka ya, harus maksudnya kenapa mereka ingin recording lagi di saya gitu. Padahal sudah, kalau untuk tempatnya sih sudah tidak memungkinkan lagi ya untuk rekaman gitu. Terakhir saya rekaman, ada yang rekam ke saya itu sekitar 2 tahun yang lalu. 2 tahun yang lalu itu pun teman musisi yang sudah lama, dan sekarang yang mudah-mudahan ada beberapa project yang saya ingin kerjakan, dan ternyata ya kawan-kawan lama itulah yang mungkin dari rasa kenyamanan mereka kembali lagi ke kontak saya gitu ya untuk soal recording.
Eh, Mengapa saya ingin cerita ini sedikit, perjalanan belajar rekaman. Saya ingin nge-share ke teman-teman bahwa recording untuk saat ini gitu, kalau saya lihat di YouTube mereka udah wah dahsyat banget kalau soal alat, udah lengkap banget, udah keren banget lah gitu. Tapi sayangnya menurut ya itu kan penilaian masing-masing punya pendapat. Sayangnya seharusnya bisa maksimal dengan alat seperti itu gitu, karena dengan alat sederhana pun mampu untuk bisa recording gitu ya. Nah, makanya di channel saya ini yang saya akan ganti dari Al channel menjadi Kemerikot Online, berbagi dari level paling mungkin ya level paling rendah gitu ya, atau level 1 lah gitu ya, hanya komputer dengan handset aja, atau hanya komputer dengan gitar atau bass gitu ya. Kalau ininya gitu bisa recording, kalian bisa bikin cover lagu, terus nanti lebih tingkat lagi misalnya misalnya kalian punya efek atau preamp, itu juga bisa sampai ke mungkin kalian level di home studio recordingnya sudah punya soundcard interface, sudah punya speaker plate, sudah punya handset plate, dan alat-alat penunjang lainnya gitu. Itu seharusnya sudah maksimal banget, bahkan kalian udah bisa kalau kayak gitu ya, untuk era digital saat ini. Atau mungkin kalau misalnya kaliannya sudah puas dengan teknik digital ya, alat segitu juga udah bisa bikin hit single, bikin mini album dan segala macamnya. Dan tentu yang ingin saya share ini, kenapa agak sedikit fokus ke musik, sebetulnya yang saya ini kan audio ya, dan audio itu lebar, bisa itu merekam tidak hanya musik lah gitu, pokoknya suatu suara yang bisa kita rekam. Itu bisa misalnya untuk radio juga bisa, untuk dubbing juga bisa. Mengapa kefokusin ke musik, karena dari secara teknis musiklah yang agak sedikit ribet. Jadi ketika kita udah bisa nih untuk recording musik, seharusnya ke yang lain udah lancar lah gitu untuk proses rekamannya, untuk proses recordingnya. Ya langsung aja ya, nggak banyak bicara lagi, mungkin udah agak sedikit banyak bicara juga. Ini langsung kita jump ke video. Ada beberapa alat yang minimal, ini budget minimal jika teman-teman mau membuka home studio recording di rumah. Saya akan meng-share alat apa saja sih yang harus kita miliki ketika kita akan membangun sebuah home studio recording di rumah. Dan sebetulnya ada 3 hal yang paling terpenting yang harus kita miliki itu. Yang pertama adalah hardware. Hardware ini seperti laptop atau komputer, terus alat-alat musiknya, terus alat yang menunjang untuk recording seperti soundcard, mikrofon dan lain-lain ya. Terus balik lagi kita ke yang kedua itu adalah software di sini seperti software rekamannya, ada Cubase, ada Nuendo dan lain sebagainya ya. Untuk ya yang harus kita miliki itu digital audio workstation-nya. Dan yang ketiga adalah SDM atau musisinya, baik itu bisa musisinya atau pembuat lagu, sound engineering-nya gitu ya, yang bisa mengoperasikan komputer dan softwarenya. Ini di sini ada sebuah dus ini adalah dus soundcard interface namanya. Ya, soundcard itu kan ada berbagai macam ya. Ada soundcard USB interface, ada soundcard PCI dan lain-lain ya. Yang harus kita miliki untuk recording ini soundcard interface. Kebetulan produknya dari Steinberg. Gampangnya seperti ini, dusnya seperti ini. Dan di video selanjutnya kita akan nge-review ya per alatnya. Saya kasih 4 aja deh, 4 alat yang harus kita miliki
ini budget minimal ya untuk sebuah home studio recording. Yang pertama kan udah dibahas nih, sound card interface, dan yang kedua adalah mikrofon. Biasanya sih kita menggunakan mikrofon kondensor, jadi kalau ini ruangannya kedap suara. Kalau enggak ya kita desain minimalis, nggak bocor ya, ada agak kedap lah, gimana caranya gitu kan. Bentuknya seperti ini nih, mikrofon kondensor. Kebetulan ini tuh mereknya Samsung sih ya, Samsung gitu. Ada hard case nya, tapi saya juga menggunakan mikrofon dynamic. Jadi kedua ini saya perlu karena ada teknik yang berbeda untuk mikrofon ini gitu dalam recordingnya. Yang ketiga temannya mikrofon yaitu pop filter. Ini pop filter kayak ada busa jaring-jaring gitu ya. Terus kalau lebih ini sih di mikrofonnya biasanya suka ada busa kan, tempelin busa terus ada di sini, itu ya lebih lebih ngefilter. Fungsinya untuk meminimalis kelebihan huruf B, T sama S ya. Kalau misalnya B kan direkam tuh kalau nggak pakai pop filter, apalagi kita menggunakan mikrofon dynamic, bep gitunya tuh kerasa banget lah, atau gitunya kan T sama S tuh kerasa banget. Setelah itu kita harus punya, ini yang terakhir ya, harus punya handset monitor. Yang keempat, handset monitor. Kegunaannya untuk apa sih nih? Untuk proses mixing. Jadi kalau kita punya handset monitor, si itunya tuh suaranya tuh yang kita dengarkan tuh lebih flat gitu. Di saat mixingnya lebih inilah, kita lebih lebih bisa mengkontrol frekuensinya gitu. Kebetulan ini dari ISK. Nah, ini budget minimal ya ketika kita mau membangun home studio recording. Yang lainnya kan bisa kita punya keyboard MIDI controller atau drum MIDI control juga kadang-kadang kita perlu. Terus gitar MIDI control juga ada. Terus speaker monitor kita juga harus perlu juga ya. Kalau ada yang untuk lebih lengkapnya lah. Tapi dengan 4 barang ini kita udah ya cukup lah. Itu bisa baik dari mau di-commercialin ke teman-teman atau dibuat sendiri gitu untuk kita sendiri gitu. Nah, gimana kalau misalnya kita nggak punya alat-alat ini gitu, kita hanya punya laptop atau komputer saja, sebetulnya itu juga udah bisa. Nanti saya kasih share. Saya menggunakan komputer plus handset yang bawa untuk komputer tuh. Kalau handset komputer tuh plus sama mikrofonnya ya, cuman itu doang. Kita bisa recording juga dengan alat sederhana gitu, sangat sederhana ternyata itu kan. Nah, nanti kita bahas lagi tips and triknya atau langsung WA ke saya. Dan untuk alat-alat ini juga jika teman-teman susah mencarinya, kalau mau dibantu sama saya bisa WA langsung. Ya, sekian ya dari saya. Tunggu kelanjutan video selanjutnya. Terima kasih teman-teman telah melihat video saya.